Villa ini memang disewakan untuk umum. Tapi ada satu kamar yang hanya dibuka jika aku yang menginap di sini. Noni dan Pak Kadis di lantai atas. Sementara aku dan abang di kamar yang khusus untuk aku di lantai 1. Kamarnya sama-sama mewah. Tapi Noni tampak iri dengan kamarku yang sedikit berbeda. Pak Kadis bertanya padaku. Sayang sekali villa semewah ini disewakan, aku jawab. Sejak Mr. Smith meninggal aku jarang ke sini. Jadi supaya tetap terawat, maka disewakan, biar nggak angker, jawabku. Tiba-tiba Noni nyelutuk, berarti Mr. Smith kaya juga ya? Aku terkejut tidak bisa menjawab. Wajah abang pun berubah masam. Untung penjaga datang menawarkan mau disiapkan makanan apa. Kami semua memesan makanan ke penjaga villa. Noni berkata lagi. Dari awal aku sudah curiga, karena Mamang Villa kok memanggil juragan ke aku. Sedang ke Noni memanggil ibu dan bapak. Yah, panggilan juragan memang sudah. Sejak masih ada almarhum Mister. Noni dan Pak Kadis keluar menuju taman. Aku dan abang di dekat perapian. Abang menatapku dan berkata, adik beruntung ya berpisah dengan abang malah dapat konglomerat. Aku tak mampu menjawab apapun, lalu abang berkata lagi. Tapi sebelum dengan abang, tak ada satupun yang mau dengan Adit kecuali abang ya Kang? Abang benar, jawabku. Abang mengangkat derajatku dengan membuatkan PT. Tapi saat abang pergi, jangankan mengurus perusahaan, mengurus diriku saja aku tidak mampu. Yang penting sekarang adik sudah sukses dan pasti sudah tidak mau lagi dengan abang. Aku terdiam. Abang memelukku dan kami akhirnya masuk kamar. Keesokan harinya kami berempat pulang ke rumah masing-masing. Perasaan senang karena bisa dekat lagi dengan abang. Aku kembali menjalankan aktivitas di rumah dan di kantor. Tapi ada yang aneh lagi-lagi, abang menghilang. Tidak ada satu chat pun, darinya aku juga tidak ngechat dia duluan. Aku berusaha bertahan sekuat mungkin untuk tidak menghubungi duluan. Akhirnya hingga 2 hari abang tanpa kabar. Aku menghibur hati dengan tetap menjalankan pekerjaanku. Urusan proyek sudah ada anak buatku dan katanya abang tidak ke proyek juga. Lalu aku menengok butik milikku. Aku memeriksa pembukuan di butik. Ketika sedang mengecek komputer kasir, ada pengunjung butik. Yang selesai berbelanja, aku pun melayani dengan ramah. Seorang gadis muda membawa banyak sekali belanjaan dari butik. Aku ditemani seorang pelayan. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada Abang Arman juga mengantar gadis itu. Aku menenangkan diri dan bersikap biasa, pura-pura tidak mengenal abang. Udah nih, segitu aja belanjanya? Banyak model baru loh. Ayo mumpung bawa ATM, berjalan, begitu ucapku. Aku menyuruh pelayan menambahkan lagi beberapa model baju untuk gadis itu. Abang terlihat terkejut tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya membayar semua belanjaan gadis itu. Aku yang melayani langsung pembayaran Abang Arman sambil tersenyum puas karena sudah menguras duit Bang Arman. Mereka berdua keluar dari butik dan abang jadi salah tingkah tanpa bisa berkata apapun. Hari berikutnya aku datang ke proyek. Sama sekali sudah tidak peduli dengan Abang Arman, aku melakukan pekerjaannya dengan serius. Rupanya abang sudah lebih dulu ada di proyek. Dia mendekat dan memberikan helm kepadaku sampai membuatku sangat terkejut. Karena aku tidak menyadari ada abang. Patuh peraturan kalau di proyek, begitu ucap abang tegas. Aku menurut dan mengambil helm itu darinya. Kata-katanya sama sekali tidak menghiraukan perasaanku yang dibuat kacau olehnya kemarin. Aku pun berusaha tampak tenang dan profesional. Pak Kadis datang dan menyapaku. Kami berbincang serius mengenai proyek. HP Pak Kadis berbunyi, dia mengangkatnya. Rupanya dari Noni. Pak Kadis bilang Noni ngajak ketemu, jadi Abang Arman harus ikut untuk alasan ke istri Pak Kadis. Hak desi ikut dia biar Arman ada temannya, begitu ujar Pak Kadis. Tentu saja aku langsung menolak. Tidak bisa Pak, saya masih ada agenda. Pak Kadis tidak peduli, dia menjawab agenda. Apalagi sudah mau tutup hari. Emang Mbak Dwiga kangen sama Arman? Pak Kadis memang sudah tahu kami sempat dekat dulu. Abang menatapku penuh harap agar aku tidak menolak. Dia senyum dan senyuman itu membuatku meleleh. Ayolah biar lancar terus proyeknya, begitu kata abang. Aku semobil lagi dengan Bang Arman. Aku menutup mulutku rapat-rapat. Tangan abang nampak mencari-cari sesuatu sambil tetap memegang setia. Rupanya dia mencari botol minum, lalu aku mengambilnya dan membuka lalu memberikannya. Aku menatapnya dalam ketika abang meneguk botol sambil menyetir. Abang menoleh dan tersenyum.
Aku buru-buru memalingkan wajah. Abang malah memegang tanganku sambil bilang kangen ya.